Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i bashara faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad al-qail tazawwaju tanakahu takthuru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap para habaib zuriyatur rasul, anak cucu kompoi piyok toronan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai. Begitu juga segenap para alim ulama, para kiai, para asatid, guru-guru ngaji yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita cintai, dan yang sama-sama kita taati, yang mana keberadaan mereka yang dikatakan oleh malaikat Jibril ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya siapa itu ulama, malaikat Jibril mengatakan hum suruju ummatika fid dunya wal akhirah. Mereka ulama adalah lampu umatmu dunia dan akhirat. Mudah-mudahan para ulama kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dan dimenangkan perjuangannya, dan senantiasa bisa membimbing kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, di sini kami tidak bisa sebutkan satu persatu, begitu banyaknya yang hadir pada malam hari ini. Sungguh bahagia dan senang rasa hati ini bisa memandang beliau-beliau semuanya. Dan juga kepada para tamu undangan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Begitu juga yang teristimewa di sini sahibul farah was surur, yang sedang berbahagia, keluarga besar daripada Kiai Abdul Razak. Begitu juga kepada kedua mempelai, yaitu saudara Muhammad Makinun Amin dengan Fariha, Situnga SPD, Situnga SAG. Apa SPD ini? Spesial pencari dana. Okay. Nah, biasanya menteti panitia ampo apa itu leng-leng apanya mana proposal, tapi ini ndak sarjana pendidikan ya, sarjana pendidikan kerja sakone soalnya sampean pun kenyang. Cakna, ada cakna tak masuk lagi, cakna orang mon lapar tak ngeding, mon kenyang popok meremah gelek sampean lapar, makanya kau oleh sore di budi masuk ke rasak soalnya sampean lapar tak kira ngeding le mare beri ngakan pas popok meremah
Hah? Repot ya kan, katondun bon akhirnya kejak sakone oleh tak patengan tok bon. Dan yang teristimewanya juga yang sudah tidak asing lagi di sini, luar biasa teman-teman, sahabat-sahabat dari Jam'iyah Hadroh Sonar yang selalu berkibar, yang senantiasa berkibar di Pulau Poteran ini, yang selalu mengajak kita semua untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Jam'iyah Sonar selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah dan bermanfaat bagi masyarakat Poteran pada khususnya dan kaum muslimin pada umumnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang insyaallah semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaula mangken neka acara maah untuk abek tibi ben orang-orang sepadana kaula. Kenapa begitu beb? Cangkolang ka setuju kiai banyak geluk kiai na mangken neka todus tibi abek secara maah pon sametona sudah sanyaman na pon beremai na kiai kimang. Kalau kita ceramah di hadapan para ulama, ceramah di hadapan para kiai, arwah pada hoi ngajari cuko alangoy berema cuko ia cari alangoy berema kira-kira bisa? Hah? Saya ngajari sita selem. Nah ini dia ya pon. Tapi ana punya beberapa pesan penting di sini ya, hanya berupa pesan penting, yaitu pesan ilahiyah, pesannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kaula madepaah pesanna Allah Subhanahu wa taala. Pertama, usikum wa nafsi jami'an bitaqwallah. Pada malam hari ini saya wasiatkan untuk diri saya dan untuk semuanya kaum muslimin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Bertakwalah kepada Allah, maka orang-orang yang bertakwa itu akan beruntung. Apa itu takwa? Pertanyaan mangken. Sampean bila hadir Jumat, ben minggu entar ke Jumat, entar entos lo sampean gelek tebuna kerosek ki enggak? Ah ada saya enggak berempat jam gelek beda 1 jam tak beda ki buruan lepas. Hah? Mek bisa lepas kau lebih saya dalam ngeding padahal sonna beda ada kau lah ngeding dan tebuna kerosek, masya Allah luar biasa. Nanti akan saya ulang di sini. Kayak engkau udah terus tahu wah sampai ki enggak napa ndak? Men kita enggak pasti tambah na boleh saja tak enggak sampean. Berema pakune tambah na. Nah, andaikan, nah ini antus lu sampean gelek beri apa nih kah? Kresek, beri kopi, beri rokok, bode seelang. Ada sobung mek bisa jogo teku hah tako elang ya sampean men ebri kresek ebri rokok napa boleh ebri pese pas buang musuh sampean kira-kira orang bermaria orang apa sampean ebri pese 1 juta atau 10 juta kira-kira pesena buang napa simpen. Hah pak ngantok kan tak ngeding bu sampean ebri emas mosolake na bu sempen apa buang apa sempen eman karena barang berharga ebri pese teku sampean berharga kaulah mangken atanya ini sebelum masuk ini jadi ngaji salbut mangken pon gelek kerosek mengeluarkan ayat-ayat Allah, mengeluarkan hadis-hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artena seetebaki sarang kerosek gelek ilmu pak. Pertanyaan mangken kemah lebih berharga, kemah lebih muljo, ilmu napa harta? Ilmu ongkon sepakat
Kelak sampean ngocak bila beri pesek takut elang karena berharga. Beri ilmu tak ingat. Pertanyaan mungkin. Ayo. Berma kira-kira? Beri ilmu, buang. Berarti orang? Nah, sampean saya jawab. Pon. Jelas kira-kira? Aman kira-kira kalau nambah boleh, pas buang boleh berarti cuma. Buangan apa takut? Iya malaki banja. Oh nyaman, saya nggak tanya malaki. Pon. Cok simpen nyate ya malaki pak. Nih, ini informasi ilahiyah dulu sekarang ya. Apa tebuna Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Sampai tahu ke Al-Qur'an, Pak? Al-Qur'an itu adalah kitab yang mulia. Al-Qur'an neka Pak, kitab semolja. Al-Qur'an neka kitab suci. Al-Qur'an itu isinya adalah tebu-tebuna Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah turunkan Al-Quran? Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Makanya tadi saya katakan bertakwalah kalian kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengumpulkan kepada seorang hamba dua ketakutan. Takwa ini ketakut Pak. Takwa nikah takok ketika Al-Imam Ali karramallahu wajha tanya aki, ya Imam Ali, ya Sayyidina Ali, apa ruasanya mana takwa? At-taqwa dikatakan al-khawfu minal jalil wal amal bit tanzil wal ridha bil galil wal isti'dad li yaumir rahil. Takwa itu adalah al-khawfu minal jalil, takok ke Allah Subhanahu wa taala. Wal amal bitanzil, mengamalkan apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. War ridha bil galil, narema kasih sakone. Wal isti'dad li yaumir rahil, dan siap-siap menyambut datangnya kematian. Arwahnya mana takwa Pak. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mapolong kepada seorang hamba dua ketakutan. Artinya apa? Allah hanya memberikan satu ketakutan saja. Tinggal Anda mau pilih, tinggal kita mau pilih, mau takut di dunia atau takut nanti di akhirat. Apa itu benar Rasulullah? Sapa-sapa na orang setako dunia, meletako dunia, Allah akan berikan rasa aman nanti di yaumil kiamah. Bagi akhirat Pak, para ngesenya mana keamanan, tenang jiwanya, tenang dirinya, aman keadaannya di saat yang sangat mengerikan. Tapi membuat orang Pak tak meletako dunia Pak. Dunia tak takut. Maksud apa tak takut? Ampuh maksiat. Apa itu maksiat? Ngenom, mabuk, narkoba, judi, zina, riba, tahu riba, mabudu, pese. Ada banyak. Bon sampai toroto, tak saya terus aki bon. Sebagian kelu berma terus aki. Takut panas kau pengen sampean Pak. Entar. Napa boleh beb selain mabuk, selain judi beb? Nyawer, sinden, bermah terus lagi, ngkuan. Mari pengajian ambu, cok terus lagi, sanggup. Mana terus lagi boleh berarti ki? Alhamdulillah ngenom dulu. Tak senang tak senjung boleh, ada urusan. Wan. Jelas? Ketika dia tidak memilih takut di dunia, maka Allah akan berikan rasa ketakutan nanti di akhirat. Naudzubillah, manter pasal matakab bisa terjamin. Bertakwalah kepada Allah. Lah Allah Subhanahu wa taala ada Pak dalam Al-Qur'an Pak. Yang mana Al-Qur'an dikatakan
la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Sehingga ittifaqul ulama, ulama sepakat man syakka bil Quran faqad kafar. Siapa-siapa orang seragu terhadap Al-Quran walaupun satu huruf, kafir hukumnya. Al-Quran nih Pak sangkuna hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Tapi banyak orang tanda Pak tidak mau Al-Quran dijadikan petunjuk, sehingga Allah katakan dalam surat Al-Baqarah tadi itu bosnya hudan lil muttaqin, orang-orang yang mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, dia mau jadikan Al-Quran sebagai pegangan, maka itulah orang-orang yang bertakwa. Orang semele takut dunia, fa insyaallah Allah akan berikan rasa aman nanti di akhirat. Amin. Nah, apa itu guna Allah? Allah atabu dalam Al-Quran, Pak. Kul kabala Muhammad. Allah atabu kan Nabi Muhammad. Kul, katakan, kabala Muhammad, kasatuju umat dah. Kabala. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Mensampian sateja cinta ke Allah, fattabi'uni. Noro abekna kasingko. Bon, tak usah terus lagi keluh. Pertanyaan makin, sampen cinta ke Allah? Cinta ke Allah Pak, Bu? Jawab keluh. Karena keimanan kita sekarang lagi diuji. Kita punya keimanan Pak makin Pak diuji Pak. Harus dites dulu Pak. Orang terus sarjana nih Kak beda ujian nah Pak. Masuk alak kok beda ujian. Terus naik kelas beda ujian. Terus masuk sarga ada ujian. Cok nyaman lah sampean. Cinta ke Allah, apa syaratnya cinta sama Allah? Fattabi'uni, kata Nabi Muhammad, ikutlah kepada aku. Jelas kira-kira di sini? Berarti syaratnya cinta sama Allah harus ikut siapa? Cinta kepada Allah syaratnya torok ka sapa Pak? Norok ka Kanjeng? Loh, kalau sudah kita mengikuti Nabi Muhammad, kalau betul-betul kita cinta kepada Allah, maka syaratnya ikuti Nabi Muhammad. Kalau sudah ikut Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Kalian akan mendapatkan kecintaan Allah. Kuncinya Nabi Muhammad. Pintunya hanya satu, Nabi Muhammad. Kalau Anda tidak cinta, tidak ikut dengan Nabi Muhammad, mustahil mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sampai di situ, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kalian. Mungkin kira-kira Pak, ayo kalau tanya, angkat tangan, siapa setan di dosa? Loh, ayo. Bu, siapa setan di dosa angkat tangan. Alhamdulillah aroma banyak tuh. Teroe pasapora. Syaratnya apa? Ikut Nabi Muhammad. Nabi atau dalam hadis yang sudah disampaikan oleh Kiai Abdul Razak. Apa itu Nabi Muhammad tentang pernikahan? A'linu an-nikaha. Mensampian nikah abine atau alake amanto menseorang tua. A'linu, umumkan, panggil tatangga pada malam mangke nikah. Area tepak, area nyaman tepak pun. Diumumkan semua, diumumkan. Area anak kaula pon abine lastare akad setahun tapongkor tepak nikah. Diumumkan semuanya biar tidak ada fitnah. Mentak iyo memaki mau temu ajalan, mau seorang bebine siapa dia? Nah, orang akan sukdon, kan begitu? Nah, umumkan, dikatakan undang orang. Kalau untuk orang yang mampu, semampu soki minimal bisyatin dengan satu kam. Kalau enggak tuh guna kerosak sampai lupa. Walau bisyatin, walaupun satu kambing. Sampeli penceng kasapolo kadupolo orang. Apa boleh benyang agnika? Alhamdulillah. Pon. Berarti sekarang Kiai Abdul Razak sudah mengumumkan ini, berarti norok kasapa Pak? Norok Kanjeng?
Nabi pon situ. Nomor 2, waj'aluhu fil masajid. Kabin neka men bisa masjid, Pak. Tapi tidak satu kewajiban. Di rumah juga boleh. Kantor KUA boleh ya, bukan kewajiban di masjid tadi itu. Cuma anjurannya Nabi, waj'aluhu fil masajid. Jadikan nikah itu di masjid. Kenapa nikah itu kok harus di masjid? Untuk mengingatkan, Pak, untuk mengingatkan, karena banyak orang makin tak pernah entar ke masjid. Entar ke masjid bekto marai buntu pon. Tahu buntu? Bila mate huruf ke masjid. Jadi paling tidak nikah itu di masjid. Insya Allah nanti anak-anaknya tadi itu menaik. Dimulai dari masjid, maka dia harus sering ke masjid. Pon nomor 2, kontap tepak. Karena bukan satu kewajiban, boleh untuk di rumah. Nomor 3, wadribuhu bidufuf. Guna Rasulullah menbekna andi kebay mantan, wadribuhu bidufuf, pokol terbang ria, pokol tumpang area dufuf. Yang mana dufuf ria? Area dufuf terbang, bahasa Madura terbang dufuf. Pertanyaan boleh mangken, men bede mantan bede kebay seetapu bene dufuf, tapi saya lain bermah ngerti sampean, tak usah sebut lagi, ngerti tak ngerti kira-kira? Andi kebay, Bu, ngerti tak ngerti, Bu? Dabuna Rasulullah bila bede mantan soro pokol soro tapun apa, Bu? Terbang. Bila nabu terbang, Pak, tak kira disco, Pak, tak kira ngejung. Menmokol ini, ya Nabi salam alaika, as-salawat. Begitu bersolawat turun keberkahan. Inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika disebut nama orang soleh, turun yang namanya rahmat. Kalau orang soleh saja disebut turun rahmat, bagaimana kalau rajanya orang soleh, yaitu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya jelas beca, Pak, kalau Pak bener kumberak beca rahmat sampai beca aing dia kalau sampean. Alhamdulillah rahmat turun. Ini tanda-tanda kata rekma, Pak. Alhamdulillah. Alamatul qabul. Alamatul qabul insyaallah ini. Lihat, ada ojen mau kurujuk rahmat turun. Rahmat turun. Bila abid tak ojen nih, Pak. Sunnat, Pak, mandi ojen, Pak. Men sampean tak bisa mandi ngalah aing ngabai. Posa bagi gaseran sampean. Ada sunnah hukumah. Keng kalau nganggu imam aku repot saya muka. Bon. Jelas kira-kira? Bon jelas? Berarti deki men bede mantan. Pertama, ngonceng, datang ke ngonceng kaca-kaca. Nomor 2, men bisa masjid, masjid. Men tak bisa masjid, Roma tak napa, KUA. Nomor 3, mokol artinya apa? Ngonceng sonar. Sampai men tak bisa mokol TV, ngonceng sonar. Men tak bisa mokol TV, men bisa mokol TV dan apa? Tak tahu bahasan tepat atau kasokan apa? Ngerti tak ngerti yang ini sudah maturna kita orang, Bon. Bu, ngeding, Bu. Ngeding. Nah, itu yang pertama. Kenapa? Karena nikah ini ibadah, Pak. Nikah ini ibadah. Kenapa ibadah? Karena Nabi menikah. Perbuatan Nabi adalah ibadah. Selain ibadah, nikah itu sebagai benteng, Pak, tameng untuk diri. Kalau dalam khutbah nikah dikatakan, an-nikahu sunnatul anbiya. Nikah itu sunnahnya para nabi, sehingga tidak ada nabi yang tidak menikah. Semua nabi menikah. Bahkan dalam riwayat Nabi Isa alaihissalam yang dikatakan masih belum meninggal, nanti akan turun lagi ke muka bumi ini. Nanti Nabi Isa ketika turun pun akan menikah. Karena sunnatul anbiya, sunnahnya para nabi. Wa syiarul aulia, dan syiarnya para wali. Makanya wali neka ampo abine, Pak. Lah sampean. Tengku sampean. Tengku mun bode wali tak kira situng binena. Makanya kalau berat jadi wali. Malah harus jadi wali sudah. Berongku itu. Soalnya minimal harus dua. Cana orang tapi tak tahu ya.
Bon, cuma kebiasaan begitu karena syiarul auliya, syiarnya para wali. Wa junnatul atqiya, benteng bagi orang yang bertakwa. Sehingga dikatakan dalam hadis, idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfuddin. Barang siapa dari seorang hamba yang menikah, kabin, abine atau alake, faqad istakmala nisfuddin, saparo agamana sampurna, Pak. Sampean mangken kira-kira Pak ibadah terus sampurna ndak kira-kira ibadah sampean agamana? Tak kira beruk Pak. Tapi mun sampean abine itu separuh daripada kerusakan itu, daripada agama itu inti aman. Agamana sampean separuh aman. Kata Nabi, falyatakillah fi nisfil bagi. Saparuna boleh kare bertakwa saja aman, Bon. Kenapa? Andaikan bumi ini bermain ini kotak tak apa pun ya. Kotak misalnya man bodoh guru IPA kiri nih kata oleh karena bumi bulat cakna guru IPA tapi kalau tak bertaja ya kak sokana ya kan apa buktinya Beb kalau Abib tidak percaya kau lo tak pernah ngalek orang odik nyongsang kepi mancong berarti bumi dah datar ada kerja pun sampai pernah ngalek orang odik nyongsang pernah. Sampai tahu ke bumi ada bal sini ya pon nekabal nah nekabal kalau memang bulat bumi itu bulat orang odik bode atas napa bode dalam bumi luaran bu macam nah misalnya bumi itu bulat ya bulat saya atas mancang cetak ke bode atas saya bobo bermah nah bode orang odik nyongsang. Silahkan debat dengan guru IPA deki. Pon area PR. Pon. Fal yatakillah fi nisfil bagi maka sesaparona Pak tinggal bertakwa saja Anda. Kenapa? Karena kerusakan di muka bumi ini saparona itu dari bebena tabu. Kare atas safui Pak. Saparona bebena tabu. Boh iya. Makanya dikatakan innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kenapa Allah kok menggunakan kata-kata fahsya wal munkar? Beda fahsya, beda munkar, beda duaan. Kalau diartikan fahsya wal munkar artinya apa do? Keji, perbuatan munkar, perbuatan keji. Fahsya itu yang pertama itu lebih ke ketel. Men orang sampukan beda orang Pak. Ahli ibadah Pak sembahyang ibadah Masya Allah tak ngenom tak judi tak nyawer tak apa tapi tak bisa nangalai bebinek ketel bodoh tak bodoh oh banyak berarti sholatnya masih belum betul nah ruah separuh kerusakan itu adalah dari kemaluan begitu seorang tadi itu menikah dia oleh benteng Pak oleh tameng Pak aman karena sesaparona ke atas tabu Pak esena tabu, ese halal, ese haram. Pak tenang, atena Pak, ibadah itu Pak. Maksudnya nggak itu, ya? Tapi Beb, mungkin ini kan zaman fitnah Beb. Waduh Beb, ini gempur benteng ini kan jebol, berapa para jebol lah Beb. Beri benteng boleh lapis. Paham maksudnya? Paham? Benteng pertama sudah hampir retak, hampir roboh. Hah? Beremah nih Beb tak kuat tak kelar bom tahan bombardir musuh fitnah nih Beb kudu bener aja Beb lapisi dengan benteng yang baru lagi artinya apa abine boh mon bengal mentak bengal tak tersaki saja nancor bentengnya sambian pon jelas nah, ini punya kiai repot kalau ngawur pun aja makin dah pon intinya Pak nikah itu ibadah ketika itu ibadah jangan dicampur dengan maksiat nikah nomor situng kelupon nikah nah dari cerita pernikahan ini ada satu careta beda situng careta yang luar biasa terjadi kepada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra situng bekto Pak situng bekto Sayyidatuna Fatimah nikah Pak nangis dia menggiling tepung orang lambuk nih Pak mengakana tak langsung akan pada semangkin nih Pak itu biji tepung digiling dulu
men orang lambuk neka beres itu di apa dulu itu masih berupa padi toto ka ada, sekarang kan enggak, kare mele beres langsung masak atau mele kaburung nasiknya langsung mateng nyaman kan. Zaman lambuk tak bisa pak, jadi digiling dulu, jadi dengan batu berat dia menggiling batu itu pak, giling buru ditepung ditepung, bila ditepung buru diadon pole jadi roti, diaduk lagi dengan air berat pak. Nah dengan kesibukan yang berat Sayyidatul Fatimah nangis pak, nangis kata ibi, pegel karpe ibi pak, pegel karpe ibi. Tapi di sini ada yang mengatakan ulama pegel Sayyidatul Fatimah nih pak, benar karena dia menggiling roti itu tadi itu. Karena apa? Ketika dia menggiling roti tadi itu kesempatan dia untuk beribadah berkurang, hanya sibuk dengan menggiling roh untuk menyiapkan makanan suaminya. Lebekto Sayyidatuna Fatimah nangis, masuk Sayyidina Ali apa Rasulullah masuk, nangale putrena nangis, atanya ya Fatimah, anapa bu nak nangis Fatimah? Dikatakan wahai ayahku, engkau nangis gara-gara riya, gara-gara beto riya, engkau agiling ber ya Rasulullah, engkau sibuk seharian ngurus riya ya Rasulullah untuk menyiapkan makanan suamiku Ali dan anak-anakku. Coba ya Rasulullah kabel kasih na Ali. Nah Sayyidatina Fatimah tak bengal mator langsung kasih na Ali pak, itulah wanita yang soleha, wanita si soleha tak pernah mator langsung pak. Alhamdulillah tahaddusan bin ni'mah, tahaddusan bin ni'mah. Kaula abine pak, itu kaula abine tahun 2004 sampai samangken berapa tahun? 2004 petobeles tahun pak, binine kaula tak pernah minta PC pak, tak pernah minta PC. Beb beras habis minta duitnya beb, tak pernah sama sekali, satu kali ucapan minta uang tidak pernah. Keng motor beb beras tak ada, gula tak ada, kaula ngerti, tak tahu sampai yang ngerti tak ngerti, tanya ki kabinena. Nah itu suami cerdas juga harus begitu. Dan istri anak kalau sudah baju kepingin salin, ini bodoh oncongan, masa kalian bini boleh siangku ini, pun bodoh oncongan ini terus, ya sudah sabar, enak, paham kalau maksudnya, terus andi ya, kalian bisa saya anyar tahu, tapi alhamdulillah tahadusan bin nikmah, ini bicara tahadusan bin nikmah, tidak pernah minta uang sama sekali, alhamdulillah. Dan selama seumur hidup dari mulai 2004 sampai sekarang belum pernah mengangkat suara satu huruf pun, ngamuk mancala tak pernah, tidak pernah sama sekali, alhamdulillah. Itulah enaknya dapat istri soleha, manter terus akisaran Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Manter saya lain pada kapi insyaallah, amin. Bu jangan tak saya mulai pengajian bu bon berema pak menbini tak minta saya senang tak senang pak, senang sampean pak bon maaf ketika menangis Sayyidatuna Fatimah itu, ketika menangis dan ketika Sayyidatuna Fatimah meminta kepada Rasul untuk bilang ya Rasulullah tolong kabel kasih nali katang lake coba soro mele budak oleh bisa abento, minta pembantu. Begitu Sayyidatuna Fatimah meminta kepada ayahnya untuk diberikan budak, maka Sayyidatuna Rasulullah langsung mancung pak, entar kaboto pak, kalak botona bismillahirrahmanirrahim biidznillah, ajalan tibi pak, berjalan sendiri, giling sendiri pak, giling sampai apa tuh benar Rasulullah, ya Fatimah, andaikan kalau aku perintahkan semua batu ini pasti dia akan taat kepada aku, tapi ya Fatimah Allah ingin melihat seberapa besar capekmu. Disitulah Nabi mengatakan bahwasanya ajruki ala qadri nasabik, pahala nambukna Fatimah tergantung seberapa besar capekmu, seberapa besar lesona bekna arwah kencerna bekna. Paham maksudnya Pak? Paham ya bu? Paham bu? Campu minta bu kalau kena bu, paham bu? On. Setelah itu Nabi berhenti. Begitu Nabi berhenti, Nabi mengeluarkan satu ayat, mengutip satu ayat yang mengatakan ku anfusakum wa ahlikum
narah wa quduhan nasu wal hijarah. Jagalah diri kalian daripada api neraka. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang mana bahan bakaran neraka itu adalah an-nasu, manusia, al-hijarah, ben beto, bebekto ngeding beto bahan bakar. Nekasenya mana beto gelek seegeling musuh si ajalun tibi gelek siang kumusuh Sayyidah Fatimah langsung atebu mator Pak, bisa berbahasa dengan bahasa yang fasih tapi tidak dimengerti oleh manusia di situ Pak. Mator ke Rasulullah, ya Rasulullah, kalau andaikan kau perintahkan aku untuk menggiling tepung ini dari mulai jagat timur sampai jagat barat, aku akan lakukan ya Rasulullah, karena takut Pak masukkan neraka Pak. Sampai di sini berhenti dulu Pak, ini Pak cerita Pak. Beto tandi akal takut masukkan neraka Pak. Beto Pak, tandi akal takut masukkan neraka begitu mendengar ini ayat. Sedangkan kita manusia seandi akal punya perasaan, kemana ini ayat? Berapa kali kita mendapatkan siraman rohani, berapa kiai Pak sampai ngeding ceramah, berapa habaib, berapa guru, berapa ustadz, berapa khotib Anda dengarkan ancaman-ancaman. Mana perasaan kita sekarang? Kok masih kita bermaksiat kepada Allah, bahkan bermaksiat dengan tertawa? Hati-hati, banyak sekarang masih. Di mana perasaan kita? Batu. Begitu Nabi mengucapkan daripada ayat mengutip ayat Allah, takut Pak betul nih Pak masukkan neraka Pak. Masa kita tidak takut? Kocak saya nggak? Tanduk, sinden, nyawer, haram. Saja remeh. La haula wala quwata illa billah. Khamr haram. Bunyenom. Ya Allah. Pak, cenga ancaman ngenom berak, narkoba, sabu, pokoknya apa yang memabukkan, itu ancamannya berat. Berat, itu amalnya syaitan, perbuatannya setan. Al-Quran Allah sehat hebu dalam Al-Quran Pak, baca Al-Quran. Min amali syaitan, dari perbuatannya setan. Cek lakone, itu perbuatan kotor, perbuatan jijik, perbuatan keji, diharamkan oleh Allah. Kenapa kok masih dikonsumsi? Bahkan Madura termasuk di Pulau Poteran ini narkobanya tertinggi. Kok bisa? Tidakkah Anda mendengar hadis Nabi yang mengatakan bagi orang-orang yang suka mabuk-mabukan haram mendapatkan rahmat dan ampunan Allah? Hati-hati. Bahkan ketika dia meninggal dunia belum sempat bertaubat kepada Allah, ketika dia nanti di neraka jahanam, dia masuk dalam neraka jahanam, di situ nanti dia akan diminumkan dengan air dari sungai yang namanya Sungai Ghawthah. Apa Sungai Ghawthah? Sungai Ghawthah Bu, Pak, esena, maaf, esena aing ngabene aing pada sebede dunia Pak, men aing pada dunia nyaman bisa yenom Pak. Airnya itu aliran sungainya itu isinya adalah maaf sapurana Pak, neka majelis semolja Pak. Itu dari cairan yang keluar dari kemaluannya pelacur yang tidak tobat, yang dia menjajakan dirinya di dunia ini. Dia biarkan semua laki-laki untuk merasakan dirinya tanpa ada pernikahan yang sah. Dia menjajakan dirinya, menjual dirinya, ajual abana. Maka ketika dia meninggal dunia, dia tidak taubat. Seluruh pelacur yang ada di muka bumi dikumpulkan oleh Allah, dan dari kemaluannya mengeluarkan nanah, mengeluarkan cairan yang busuk, yang jijik, memenuhi Sungai Ghawthah. Dan semua orang yang pemabuk, yang ahli narkoba, ahli sabu, ahli khamar, padoteng paksa sorongnya nombak. Anda sekarang bayangkan, jangankan Anda bayangkan yang di neraka itu Pak, terlalu jauh Anda bayangkan di neraka. Coba aing pacaran enom mungkin Pak, bermarah sana, mentak sanggup ambu, sudah ambu cok mabuk oleh. Banyak sekarang. Nikah itu ibadah, ngolok sinden, ngolok tanda, nyawer mau mabuk lah. Anda umat siapa?
Anda hambanya siapa? Kalau Anda hambanya Allah, umatnya Nabi Muhammad, toro'oca kan Nabi Muhammad, tidak mungkin Anda sentuh barang itu, kecuali orang-orang yang inat, yang menentang terhadap syariat Nabi Muhammad. Ini permasalahannya, Pak. Ini yang harus kita pahami sekarang. Bukan hanya kita hadir pengajian, mari mulai, mari sudah. Oh, deki ngonceng boleh, mari. Jangan. Apa yang disampaikan, dengarkan, jadikan bahan renungan. Kalau memang itu dilarang oleh Nabi, tinggalkan. Jangan diteruskan. Maaf, apapun acaranya saya selalu singgung hal ini. Kenapa? Karena hal ini banyak terjadi di masyarakat kita. Mabudu PC banyak. Riba itu, Pak, riba. Orang saya mabudu PC, otang 1 juta, otang 1 juta, abeli 1.200, abeli 1.300. Mereka banyak. Itu yang suka ala kau riba, ingat, diancam. Apa kata Nabi Muhammad? Riba itu ada 70 pintu di dalam kerusakan di situ, Pak. 70 pintu dosa. Paling mabe dusana ala kau riba, dusana ngakan riba paling mabe, Bu. Jadi ngaki, paling mabe. Sama dengan berzinah dengan ibu kandungnya. Ada tak sarombat. Makanya pegang Al-Quran, ikut Nabi Muhammad, selamat Anda dunia akhirat. Terus selamat, mabuk aja lho. Makanya saya sering katakan, di belakang kita banyak para ulama. Jangan sekali-sekali Anda hinakan para ulama. Bagaimana menghinakan ulama? Sering saya sampaikan ini. Mangkat ke Jakarta, muka atuku, entara nyari cuko, matoron sampan parauna, kapi entara kiai. Kiai minta syarat kiai. Insyaallah neka kaula anu kata sek kiai, minta are kiai. Kiai kula ke Jakarta kiai tolong kiai. Manter salamat de, manter anu kiai, manter banyak larisa, banyak pesena. Wah, wala macam-macam sudah, manter sukses. Itu ki musuh kiai nah. Itu ki sampai nyabis paling banyak 100, tak kira lebih, Bang. Tahu karo bona tadi bese kopi. 100 sampai nyabis ka kiai. Makasih kiai. Pola budak amalan-amalan kiai. Beri amalan. Maksud kiai nah. Ya, bercari cong ya, bercari nak. Oh ya. Tuh kiai, Assalamualaikum, salam. Boleh. Mangkat ke Jakarta. Mangkat ke Coba. Bodoh saya kata sek. Le, bila pas mari ala kosoki andi pese. Berhasil, Pak. Mulai masuk mobil lah, Pak. Tangan bes ka orang, Pak. Aculun tak nyeting kata anak, Pak. Ingat kuntilanak. Mulai andi ke baik le tak atanya boleh kak kiai nah tak atanya boleh langsung mau datang sinden pesena nganggu nyawer sinden kiai na tak sawer perasa sebu minta tuo setahun tapung korwa. Ini yang namanya menghina terhadap ulama. Kau anggap apa itu ulama? Bikin maksiat tetangga dengan ulama. Di sana pada ulama sampai tertawa terbahak-bahak melakukan maksiat, taatannya sama dengan Anda menyakiti hati seorang ulama. Al ulama warathatul anbiya, pewaris para nabi. Kau sakiti pewaris nabi, kau menyakiti Nabi Muhammad. Kau sakiti Nabi Muhammad, kau menyakiti Allah. Kau sakiti Allah, tidak selamat hidupmu. Hati-hati. Boleh kau kaya di dunia, boleh hartamu melimpah di dunia, tapi ingat ada kehidupan setelah dunia. Sampai makin andi PC banyak, Pak. Giliran sakit tak bisa nolong kabena TV, Pak. Bodoh orang tua nak sakit, Pak banyak PC nah. Dok, Pak harus berumah dok. Oh, tak bisa. Itulah bawah lemahnya manusia. Di dunia harta yang masih berlaku pun sudah tidak berguna. Beremah mate deki, Pak. Yang harta sudah tidak berlaku lagi nanti di sana. Hanya amal yang akan menolong Anda selain amal para ulama. Karena nanti yang berhak mendapatkan syafaat dikasih izin oleh Allah. Ada 3 nanti yang diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Siapa? Pertama para anbiya, para nabi dikasih hak untuk menolong pada umatnya. Yang kedua al ulama, para ulama, Pak. Yang ketiga syuhada, orang yang mati syahid. 3 ini diberi hak. Oleh karena itu dekati 3 orang ini, Pak. Nabi sudah tidak ada, ikuti ajarannya Nabi. Ulama masih banyak, dekatlah kepada para ulama. Ambil ilmu bekahnya di situ.
Jangan cuma datang minta tua Pak, tahu tanya hukum, duduk belajar, ambil keberkahan dari mereka. Dan ini perintah Nabi, jalisul ulama wa zahimuhum birukabikum, duduklah dengan para ulama. Ini pentingnya Pak. Kenapa Nabi mengatakan seperti itu? Agar hidup hati kita oleh tak mati Pak. Percuma sampai melak mata menate metem percuma. Tak kira deh Pak. Pada ben sampai naik motor sampai medem, lampuna Audi starter Audi lampuna medem weng deh Pak. Tak kira deh Pak. Tekak lampuna mate matana melak deh Pak. Lah mata sana sopir ruah hate motor lampuna motor arwah mata sekarang ini saya beda muana kita orang. Itu gambarannya. Yang penting hati harus hidup Pak. Bagaimana hati bisa hidup? Hati bisa hidup dengan ilmunya Nabi Muhammad. Benekun perak betul beringakan mentak akan deki lemes mate pada Pak. Ate mentak beringakan lemes kia mate kia Pak. Lah tapi apa sekarang makanan hati? Ilmunya siapa? Ilmunya Nabi Muhammad. Ini pentingnya ilmu. Makanya dikatakan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad Sahibur Ratib, Habibullah Haddad matur Pak, orang setan di ilmu bentak ketika ilmu Bu Pak ini kaki Pak kebunah Habibullah Haddad wali raja nih Pak. Siapa orang setan di ilmu itu hidupnya pasti akan terjerumus ke dalam kemurkaannya Allah sya'am abah. Endek tak endek, seneng tak seneng, pasti dia akan terjerumus ke dalam kemurkaannya Allah mentandi ilmu. Mak bisa Beb, kata Abdul Haddad, karena apa? Karena dia tidak tahu apa yang dilarang oleh Allah, apa yang diperintah oleh Allah. Dia tidak tahu. Contoh sekarang, orang tandi ilmu, contoh sekarang, mau tidak mau, sekarang tanya, Bu, sampean enda Bu Allah murka ke sampean Bu? Bu, sampean enda Allah ngamuk ke sampean? Enton, tak enda, ongkuan. Nah, tapi mentandi ilmu bahaya Bu. Berema contohna Beb, contohna. Menbede orang bine keluar dari bungkona, lakena karihun, lakena tak senang, tak izin ke lakena langsung keluar, keluar dia. Lakena mulai dem matang bini metade, tak senang posang hari bini dem metade nih. Arwah sampean elaknat sareng malaikat. Sebudo elang satu jo malaikat alaknat Bu. Dan tidak sampai di situ. Ketika Anda berjalan, semua yang Anda jumpai seetemo siapa? Ben seetemo. Atemo ben apa selain jin manusia, atemo boto alaknat, atemo kabungkaan alaknat, atemo bilis alaknat. Satu makhluk selain jin dan manusia semua melaknat istri tersebut yang keluar tanpa izin dari suaminya. Pertanyaan Bu, banyak tak banyak keluar tak izin kalakena? Nah, bagaimana? Arya ilmu. Cek terus lagi, cek ulangi Bu, paham? Nah, orang bine, istri, ya apa istri? Bine. Apabila da'a dipanggil, ia cek oleh lakena ila firoshihi kakasor. Sampean Bu, iya cek moso lakena kakasor. Mohon paham nggih? Bener ya cek ka pasar mulai kasor, bener. Ya cek ka kasor, akompol, apolong, bener apolong pernah ngeri ya bener. Ya apolong pokoknya bon. Fa'abat, tanda. Lo kak kok lesoki anu ini, macam-macam mongkor deh dung awas. Kira-kira bodoh tak bodoh? Bodoh tak bodoh Pak? Hah? Bodoh Bu? Ngaki Bu? Laknat sareng malaikat Bu? Laknat.
Tengah teh. Laknat. Hina won. Berapa kira-kira? Bu. Men sampean Bu ngacepek kalakena. Ngacepek mencoba. Bu noka ngacepek ya. Pas lakena pegel tak nyaman tedung. Tedung tak nyeduh. Aduh panas ate. Kopeng sake. Katonon kapi amalah sampean. Katonon kapi Bu. Elang amalah sampean kapi. Berapa mon benare? Apa tahu tang? Hah? Berapa kira-kira? Banyak tak banyak? Pada orang laki nganggur lagi ya? Pada, Pak. Nah, biasanya bapak-bapak mereka bila budaya luar, moso kancana, lebur sagesan sampai malam. Kelar sampai kol duo sampai sobu kelar sagesan. Bila mulai kabungko, nah tak kelar sagesan musuh bini. Nasi bude mancelak malolo, bude tak bude? Kancana parlo napa beri parlo ini bentok wah baik senyum terus bila mulai kabungko nah padna raja saya kejam masa ambu jalan manjelak malolo telepon ping halo ya dikit-dikit ya telepon malolo ya boleh tak boleh menkancana saya telepon sajam kelar sagesan arwahnya mana dolim tuh sahabat berumah kira-kira banyak tak banyak gara-gara apa gara-gara tak andi atau andi ilmu nah buang andi ilmu nah berarti orang gila kan jelas kira-kira. Nah jadi intinya di sini intinya kalau dalam ceramah tidak bisa menggambarkan terhadap agama tidak bisa harus tahu ajar. Alhamdulillah ini yang menikah ustadz dan ustazah insya Allah lebih paham lebih mengerti tapi yang terpenting bagaimana cara mengamalkan. Tapi yang jelas Pak Bu pesan dari ceramah ini adalah ingat takutlah kepada Allah, pilihlah takut di dunia agar kita aman nanti di akhirat. Karena Allah tidak pernah mengumpulkan dua ketakutan dalam seorang hamba, hanya satu saja. Sekarang pilihan di tangan Anda. Anda mau takut di dunia atau Anda mau takut di akhirat, terserah Anda sekarang. Anda semua yang bisa memilih daripada hidup Anda. Karena nanti ketika kita meninggal dunia di akhirat kenangan perak dua Pak, swarga neraka ada boleh. Sampai termasuk ke mana terserah sampean mangken, sampean yang menentukan. Jadi pesan saya tolong yang pertama ketika ada acara pernikahan jangan dicampur lagi dengan hal-hal maksiat. Situng. Nomor dua kalau sudah berumah tangga pas andi anak jaga anak Pak Bu, didik dengan didikan agama. Didik dengan didikan agama. Karena orang laki-laki suami yang tidak mendidik istri dan anaknya, ingat ketika Anda menikah bukan tanggung jawab terhadap istri dan orang tua atau mat tua, tapi lebih tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istri itu amanat. Istri amanat, anak itu amanat. Nanti ketika manusia sudah meninggal dunia di pengadilan akhirat setiap manusia akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu aja manusia Pak Bu dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat akan berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala dimintai pertanggungjawaban. Antri Pak tung situng Pak, benih pengadilan dunia Pak, saya sudah tidak berlaku Pak. Tidak ada pengacara Pak, tidak ada perantara. Langsung satu persatu berhadapan kepada Allah. Dan disitulah kata ulama saat-saat yang sangat-sangat mengerikan karena berhadapan dengan raja segala raja, Malik Yaumiddin, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, dimintai pertanggungjawaban. Nah Nabi atebu Pak, kata Nabi Muhammad tebu Nabi Muhammad Pak deki orang bekto ngadep ka Allah neka Pak dosa sepaling raja seiki manusia neka Pak bene dosana judi Pak, bener itu sana ngenom Pak, tapi itu sana Pak dosa ketika dia biarkan istri dan anak-anaknya bodoh terhadap ilmu agama. Arwah di dunia kau biarkan istri dan anak-anakmu bodoh terhadap agama, hati-hati ketika meninggal dunia itulah dosa yang paling besar melebihi dosa maksiatnya. Karena dengan kebodohan itulah dia terjerumus ke dalam kemaksiatan. Hati-hati di situ. Didik agama. Dan ingat Allah Subhanahu wa taala Pak
memberikan apapun kepada semua makhluknya kecuali ilmu. Kecuali ilmu, Pak. Kecuali ilmu. Ada terbunuh Al-Imam Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'allim. Men orang monduk ajar Ta'lim Muta'allim tahu, Pak. Bab pertama bedepon pasal pertama. Apa di situ dikatakan? Allah memberikan keberanian kepada manusia keben bedegia sebengalan, Pak. Allah berikan keberanian kepada manusia, binatang juga ada yang berani. Allah berikan kekuatan kepada manusia, binatang juga ada yang kuat. Allah berikan kasih sayang kepada manusia, hewan juga mempunyai rasa kasih sayang. Tapi ilmu khusus untuk manusia, bukan kepada hewan. Sehingga dikatakan kesimpulannya, menoreng tandi ilmu agama pada ben. Jelas kira-kira, Pak, Bu? Hati-hati. Yang nomor 2, tolong didik anak-anak Anda dengan agama. Ketika anak perempuannya sudah balik, Pak, edingaki, anak binek sampean sudah balik, artinya sudah head, suruh nutup aurat, Pak. Soro akodung, suruh nutup aurat, taruh di rumah. Jangan gampang-gampang ketemu dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Apa boleh kibelen jalanan, Pak? Makin banyak anak-anak paraben dan jalanan mosok kancana laki. Kita alake, kita kabin panang. Hati-hati, ini bukan dosa kecil. Bukan dosa kecil. Ketika Anda biarkan dayus, apa itu dayus? Tidak mencium bau surga, apalagi masuk. Bukan dosa kecil, bukan hal remeh, besar akibatnya. Hati-hati. Ada banyak mungkin, Pak, banyak. Tolong, Pak. Ini enggak ikan kayak biteng malah kabung kona. Banyak tak banyak? Iya, Pak. Bodoh sampai nanti anak paraben misalnya, bodoh laki-laki kancana sekolah teng. Assalamualaikum, salam. Iya, toju nak kan kayak biteng bodoh. Bodoh. Banyak. Men bodoh boleh cek kan kayak biteng, sera maki biteng, Pak. Sore mulai. Karena Anda bertanggung jawab. Ketika Anda tidak ada cemburu dalam hati Anda terhadap agama, pandang, oh tina nesar, punya orang senang ngaleh, tak nyaman, Mas, pakai film puna, oh datangnya oleh, besoro pakai lambuna, saja deti, henga, dayus, tidak mencium bau sur, apalagi masuk naudzubillah. Andi bini tak akodung, toju teras, tak akodung sagesaan dung tedungan. Tangale, musuh tatang kena, banyak tak banyak, Bu? Dosa tak dosa, Bu? Bu, dosa tak dosa? Dosa ambu, cek terus lagi, Bu, dosa rajo, Bu. Pak, sampean menandi bina tak kodung, Pak. Sudah tak usah cerita jihad sampean, Pak, tak usah cerita jihad. Jihad bungkohoi. Men bina keluar dari bungkona soro akodung, men tak akodung, Pak, takbir sampean. Allahu Akbar, ngalaki panah, Bu. Pokok lagi, Pak. Tak oleh. Arenje laki nabi nena tak aku dengar sengeran. Allahu Akbar. Jadi ya, itu pesan utama dulu. Pesan yang utama, kalau nikah jangan lagi dicampur dengan maksiat. Kalau punya anak sudah perawan, sudah balik, ya, simpan di rumahnya, cek pakai luar, Pak, ya. Suruh minimal pakai kudung. Disekolahkan tidak apa-apa, di sekolah, tapi dijaga, anaknya dijaga. Anda punya anak, tolong anaknya dididik dengan didikan agama, istrinya dididik semua. Kalau tidak mampu mendidik istri, tidak mampu mendidik anak, baru, Pak, pada teng ustaz kabungkona. Oh, tak bisa marduk ustaz, larang beb kiai neka mangken beb. Ya sudah, atraki ke pengajian-pengajian yang di situ membahas tentang ilmu-ilmunya Allah. Patoju, Pak, atau sampean pasakut datang ke kiai atanya oleh selamat, wallahu a'lam bisawab. Ini saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah berguna untuk diri saya dan semua untuk kaum muslimin yang ada di sini, dan insya Allah kita akan bertemu kembali. Ini kalau banyak saya ngocak beb, papa de masuk insiro beb jana, ya tak bisa lain bakun. Ini katanya yang hadir ini biasanya yang hadir di Insiro. Alhamdulillah, insya Allah dalam waktu dekat Insiro akan berkibar kembali. Nah, insya Allah dari Jamiah Hadroh Sonar akan terus berkibar untuk bersenandung, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW.
Sebelumnya Cangkolang Sadu Jogiae minta maaf. Jadi ana hanya menyampaikan kepada orang-orang yang seperti saya di sini ya, karena tidak pantas, karena banyak para kiai, banyak ilmu-ilmu mereka di sini. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa mari bang? Doa. Al-Fatihah. Allah yaj'al al-agad-agad mubarak insyaallah wal kiran sa'in waj'al fi qudumihima al-khair wal barakah wal yumna was sa'adatal abadiyah wa barik lahuma wajma' samluhuma wa adim ulfata bainahuma warzuqhuma al-arzaqal hissiyah wal ma'nawiyah kullu dhalika mashuban bil lutfi wal afi wal afiyah tammah was sihha kamilah wa dzurriyyah at-thayyibah al-mubarakah bihaqqi rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Allahumma sahhil umurana, Allahumma sahhil umurana, Allahumma sahhil umurana wa umural muslimin. Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana, Allahumma shfi mardana bi jahin nabika wa habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin bisirril Fatihah. Sallallahu alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man yabdi yaghfir wa yarham ya Allah ya dafi al bala ya rahman ya dafi al bala ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.